Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada 7 hukum semesta, istilahnya kan kosmik. Jadi alam semesta ini ada 3 rumusan hukumnya. Yang pertama apa? Yang pertama ada the law of vibration. The law of vibration itu segala sesuatu itu bergetar. Tidak ada yang diam. Getaran-getaran dalam frekuensi yang sama akan saling menarik. Kegembiraan akan menarik kegembiraan yang lain. Nah, fokuslah secara konsisten terhadap pikiran tertentu, maka akan menarik getaran yang sama. Jadi the law of vibration itu kita ini bergetar terus. Ini menjelaskan bergetar ini mungkin tidak mudah. Kita ini kan sebenarnya tidak diam. Coba teman-teman perhatikan pikiranmu, perasaanmu, intelijensimu. Ini kan kerja terus. Ya dari luar kelihatan diam, tapi di dalammu itu kan rame terus. Nah, itu mungkin mudahnya ya, jenis getaran. Engkau sedang berada di frekuensi mana? Mungkin engkau sedang marah-marah, mungkin engkau sedang senang, mungkin engkau sedang gelisah, mungkin hari ini engkau sedang bingung karena vaksin, mungkin hari ini engkau sedang gelisah karena sekelilingmu sedang pembatasan ketat karena pandemi. Mungkin ini kan sebenarnya dirimu itu sedang bergetar. Nah, the law of vibration itu, vibrasi yang sama akan saling menarik. Atau akan menggetarkan energi atau menggetarkan vibrasi yang dekat dengan dirinya. Jadi kalau kita gembira, sekeliling kita akan hawanya gembira. Dan orang-orang yang di dekat kita akan terpengaruh oleh kegembiraan itu. Itu the law of vibration, mudahnya begitu. Jadi getaran kita itu mempengaruhi sekelilingnya. Apa yang ada dalam diri kita kalau kita gelisah atau murung, ini menggetarkan sekelilingmu dengan kegelisahan dan kemurungan. Ini namanya the law of vibration. Makanya kadang-kadang teman-teman kan bisa merasakan kalau misalnya punya teman akrab gitu, temanmu sedang sedih, terus dekat denganmu, dia pura-pura banyak ketawa, pura-pura ceria, tapi getarannya bisa engkau tangkap. Itu the law of vibration. Jadi getaran yang ada dalam diri kita itu akan menarik frekuensi yang sama dari yang ada di sekeliling kita. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang sedih, sedang gelisah, sedang susah, sekali-sekali dia tampak nangis, itu kan kita ikut terus hanyut dalam situasi kesedihannya, ikut dalam kemurungannya. Nah, ini ilustrasi mudah. Kalau teman-teman dekat dengan teman yang sedang senangnya luar biasa, cerianya luar biasa karena tujuannya tercapai gembira, itu kita dekat dia juga ikut gembira. Jadi getaran yang ada dalam diri orang lain bisa mempengaruhi getaran yang ada dalam diri kita. Demikian pula sebaliknya. Jadi kegembiraan akan mendatangkan kegembiraan. Kesedihan juga akan mendatangkan kesedihan. Ini the law of vibration namanya. Menyikapi the law of vibration itu seperti apa? Ya menurut William Walker Atkinson adalah fokuslah pada yang baik-baik, yang indah-indah, yang nyaman-nyaman di pikiranmu. Apa yang engkau inginkan, fokuskan ke situ pikiranmu terus. Jadi getaran kesuksesan, getaran cita-cita keberhasilan, getaran cita-cita kebahagiaan itu biar menyebar kemana-mana dan menarik itu ke dalam dirimu.
Itu, ayo mikir yang positif-positif saja. Ayo menginginkan yang baik-baik saja. Ayo mengharapkan yang nyaman-nyaman saja, yang damai-damai saja. Loh, itu nanti itulah yang akan hadir karena tertarik oleh getaran keinginan kita, getaran yang ada dalam diri kita. Itu namanya the law of vibration. Itu hukum yang pertama. Jadi, carilah frekuensi yang bagus, getaran yang bagus dalam dirimu. Dan hidupkan itu biar mempengaruhi sekelilingmu. Yang pertama itu cosmic law, yang kedua the law of relativity. Dalam hidup ini berlaku hukum relativitas. Relativitas mungkin tidak persis sama seperti relativitasnya Einstein. Tapi relativitas di sini adalah mudahnya begini. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pahami sampai kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Apakah itu tentang sifat, nilai, kualitas, atau artinya sesuatu, dan lain sebagainya. Itu kita akan susah memahami kalau kita tidak menghubungkannya dengan yang lain. Itu namanya the law of relativity. Yo, ilustrasi mudahnya, misalnya sampean mau menilai saya, Pak Faiz itu wajahnya seperti itu masuk kategori ganteng apa jelek? Itu kan susah kamu jawab, mungkin ya sungkan barang, gak berani ngomong. Tapi mudahnya itu, kalian ngerti saya cakep apa jelek, itu kan ketika dibandingkan, dihubungkan dengan yang lain. Mungkin dengan wajahnya orang lain. Kalau dihubungkan dengan yang lebih cakep, ya saya ndak ada apa-apanya. Tapi kalau kamu cari yang lebih drop, jauh lebih jelek, mungkin saya yang masuk kategori ganteng. Itu the law of relativity. Indonesia ini negara yang nyaman, maju, atau negara yang terbelakang, mundur? Itu jawabmu mesti susah, karena parameter bisa macam-macam orang bikin. Mudahnya apa? Relatif. Relate-kan dengan sesuatu yang lain. Jadi jawabannya mestinya, yo kalau dihubungkan dengan negara ini kita masih terbelakang. Tapi kalau kita sambungkan dengan negara ini ya masih lumayan. Kita masih tergolong lebih maju. Itu namanya the law of relativity. Jadi ini hukum alam yang kedua. Nah, maksudnya apa William Walker ini menunjukkan the law of relativity? Ya, hendaknya kita ini selalu menghubungkan situasi yang kita alami dengan yang lebih buruk atau lebih kurang atau di bawah kita. Tujuannya apa? Biar kita bersyukur. Semua kegelisahan, ya mungkin tidak 100% lah. Sebut saja 90% kegalauan, kegelisahan kita hari ini, itu muncul karena kita merelasikan diri dengan sesuatu yang lain, yang lebih tinggi, lebih bagus, lebih sukses, pokoknya lebih segalanya dari kita. Akhirnya kita tidak mampu untuk bersyukur. Mau bersyukur itu lebih berat karena kita melihat hidup kita ini serba kurang, serba kurang, serba kurang. Kita salah mencari relasi, menghubungkan diri kita dengan apa. Karena tiap hari mungkin engkau melihatnya artis siapa, atau melihatnya tokoh siapa, atau kiblatmu orang besar siapa, itu terus orang kaya siapa, itu terus orang sukses siapa, itu terus, sehingga ketika menengok dirimu yang lahir hanya pesimisme, underestimate, merasa betapa tidak berharganya dirimu dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa bersyukur. Nah, untuk bisa bersyukur, ingatlah the law of relativity tadi. Kalau engkau mau melihat yang lebih bawah darimu, masih banyak.
Ada mahasiswa yang sumpek sekali karena semester akhir belum punya pacar misalnya. Dia lupa bahwa dia jadi mahasiswa itu aja sudah kelebihan yang luar biasa. Benchmarknya mungkin temennya. Benchmark itu tempat dia mengukur, tempat dia merelasikan diri, itu temennya yang sudah punya pacar. Tapi dia lupa, dalam dirinya ada banyak kelimpahan, ada banyak kelebihan. Dia sibuk hanya satu kekurangan ini. Ini biasanya karena salah merelasikan diri. Akhirnya susah bersyukur. Nah, itu hukum alam yang kedua. Law of relativity. Ayo, untuk banyak hal, ya enggak untuk semua hal ya. Untuk beberapa hal, law of relativity ini kita pakai ya untuk yang baik-baik. Sholat, ibadah, untuk tekun belajar. Nah, kita ambil yang level tinggi biar kita semangat untuk meniru yang baik-baik. Tapi untuk hal-hal tertentu kita ambil standar yang lebih di bawah kita sehingga kita tidak lupa untuk bersyukur.